Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu, Bu Indah Setiawati. Di pagi ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai transformasi, dan Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum kita mulai, persiapkan terlebih dahulu buku paket, buku mandiri kalian, dan juga alat tulis dan buku catatan beserta latihannya. Nanti ketika kalian mengikuti pembelajaran ini, mengikuti video ini, Ibu harap kalian sambil mencatat hal-hal yang penting atau contoh-contoh soalnya ke dalam buku catatan kalian. Dan pastikan kalian berada di zona nyaman belajar kalian. Dan jangan sambil tiduran ya. Di materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai transformasi, yaitu mengenai rotasi atau perputaran. Nah, di pertemuan ini kita akan lanjut lagi di model yang keempat, yaitu mengenai dilatasi atau perbesaran perkecilan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian mempelajari video ini, diharap kalian mampu untuk menjelaskan dilatasi atau perbesaran perkecilan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi. Sekarang kita masuk ke materinya, pengertian dilatasi. Dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Dilatasi terhadap titik pusat itu merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala besaran K. Faktor skala itu sendiri itu untuk menentukan apakah suatu dilatasi itu merupakan perbesaran atau dilatasi tersebut merupakan pengecilan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan di contoh BKS Mandiri halaman 50. Nah, di situ terdapat titik O itu merupakan pusat dilatasi, kemudian titik A itu merupakan titik objek mula-mula, dan A aksen itu merupakan bayangan A atau hasil dilatasi. Nah, ketika kita mau mencari jarak dari O ke A aksen, maka jarak O ke A aksen itu kalau kita bandingkan terhadap OA itu merupakan 1, 2, 3 kali lipatnya dari OA. Maka bisa kita tuliskan OA aksen sama dengan 3 kali OA. Nah, 3 itu sendiri itu merupakan faktor skala, atau kita bisa tuliskan K sama dengan 3. Nah, perhatikan juga di contoh berikut. Suatu titik 1,3 didilatasi dengan besaran pusat 0,0 dengan skala 2, maka carilah bayangan dari titik tersebut. Nah, kita mau mencari bayangannya. Titik mula-mulanya adalah 1,3. Kita lihat 1,3 ada di sini. Titik 1,3. Kemudian akan kita perbesar atau perkecil atau didilatasi terhadap titik pusat O sebesar 2 kali lipatnya, karena skalanya adalah 2, faktor skalanya 2. Maka kita geser, kalau kita lihat dari titik O ke titik 1,3 itu bergesernya 1 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Maka kita geser kembali, karena 2 kali lipat berarti kita geser 1 kali lagi, 1 ke kanan, 3 ke atas, 1, 2, 3. Nah, maka kita dapatkan bayangan dari titik 1,3 itu ada di 2,6. Oke, selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan di buku paket halaman 172-173. Nah, di situ terdapat 3 buah segitiga dengan keterangan segitiga ABC yang berwarna hitam itu akan didilatasi dengan pusat dilatasi titik awalnya yaitu 0,0, sehingga menghasilkan segitiga A3, B3, C3 yang berwarna hijau dengan faktor skala K sama dengan 2 karena diperbesar 2 kali lipat. Nah, di sini kita lihat K-nya lebih besar dari 1. Dan segitiga ABC itu juga menghasilkan bayangan A2, B2, C2 dengan segitiga berwarna orange dengan faktor skala K sama dengan 1/3 karena diperkecil 3 kali lipat.
Oke, dengan kata lain, K-nya itu bernilai antara 0 sampai 1. Sekarang kita akan lanjut ke rumus dilatasi. Ketika kita bicara tentang rumus dilatasi, maka ada dua jenis rumus yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika pusatnya ada di 0,0. Untuk rumus dilatasi dengan pusat 0,0, maka akan menghasilkan bayangan A aksen itu adalah Kx, Ky, atau kita tuliskan A X, Y didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan skala K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen Kx, Ky. Sedangkan yang kedua, ketika pusatnya tidak di 0,0 tapi di A, B, jadi di titik, tidak di titik pusat ya, maka akan menghasilkan bayangan atau rumusnya A aksen K kali X kurangi A ditambah A, K kali Y kurangi B ditambah B. Dengan ketentuan faktor skalanya, yaitu ketika K-nya itu lebih besar dari 1, maka bayangan otomatis akan diperbesar. Dan ketika K-nya itu berada di antara 0 sampai 1, maka bayangan benda tersebut diperkecil. Untuk lebih memahaminya, kita akan pelajari contoh-contohnya. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Contoh pertama ini Ibu ambil dari BKS Mandiri halaman 62 nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Jika P didilatasikan dengan pusat O atau 0,0 sebesar K sama dengan 3, maka titik P aksen menempati angka titik-titik-titik. Nah, di sini ada keterangan jarak titik OP adalah 2 satuan. Ya, O ke P itu 2 satuan. Nah, kemudian faktor skala K itu sama dengan 3. Faktor skala K sama dengan 3, maka titik P bergeser sebanyak 3 kali lipat. Nah, sekarang kita harus mencari titik P aksennya berada di mana. Dia akan diperbesar 3 kali lipat, maka 1, 2, 3. Sehingga P aksennya itu ada di angka 2 atau bayangan titik P atau P aksen menempati angka 2. Nah, untuk kali ini di video ini Ibu akan memberikan latihan-latihan soalnya itu per contoh. Jadi setelah contoh baru Ibu akan menunjukkan kalian harus mengerjakan latihan keberapa. Nah, di contoh 1 ini silakan nanti kalian akan kerjakan latihannya di BKS Mandiri halaman 64 nomor 20. Silakan kalian tandai terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh kedua ini Ibu ambil dari BKS Mandiri halaman 56 nomor 66. Perhatikan diagram berikut. A 3,5 didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Maka menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Diagram di atas menunjukkan dilatasi titik A dengan pusat di titik 0,0 sebesar 2 kali. Koordinat titik A aksen adalah titik-titik-titik. Nah, di soal ini kita disediakan titik mula-mulanya, kita disuruh mencari bayangannya. Nah, yang perlu kita perhatikan, ingat kembali rumusnya yaitu A aksen, Kx, Ky. Nah, untuk mencari A aksen tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka titik A 3,5 ini sebagai X, Y dengan dilatasi pusatnya 0,0 dan faktor skalanya 2. Ingat, A aksen itu rumusnya adalah Kx, Ky. Maka tinggal kita masukkan K-nya 2, X-nya 3, dan K-nya 2, Y-nya 5. Nah, sehingga kita peroleh A aksennya adalah 2 kali 3, 6, 2 kali 5, 10. Maka A aksen kita dapatkan 6,10. Mudah ya? Nah, untuk latihannya silahkan kalian kerjakan di BKS Mandiri halaman 56 nomor 67. Lanjut di contoh yang ketiga.
Contoh ketiga, Ibu ambil dari BKS Mandiri halaman 56 nomor 68. Silahkan kalian lihat. Nah, di situ terdapat Q 4,-6 didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K dan menghasilkan bayangan Q aksen negatif 2,3. Pertanyaannya, faktor dilatasi K sama dengan titik. Nah, untuk soal ini kita sudah disediakan titik mula-mulanya, kemudian dan bayangannya. Kita suruh mencari faktor skalanya, nilai faktor skala. Nah, bagaimana caranya? Karena pusatnya 0,0, maka rumus yang kita pakai masih tetap, yaitu Q aksen Kx, Ky. Nah, di sini kita punya X, Y-nya 4,6, kemudian X aksen, Y aksennya adalah negatif 2,3. Ya, jadi ini sebagai X, Y, ini sebagai X aksen, Y aksen. Nah, X aksennya itu sama dengan Kx, Y aksennya itu sama dengan Ky. Nah, untuk mencari K-nya, maka kita bisa tuliskan Kx-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, dari sini kita masukkan X-nya, ya, X-nya di sini 4, maka K kali 4 sama dengan negatif 2. Kemudian kita peroleh K sama dengan negatif 2, 4-nya pindah ke kanan menjadi bagi 4, maka kita sederhanakan, dapatlah K sama dengan negatif 1/2. Negatif 1/2. Nah, sekarang kita akan uji juga ketika kita mau makainya KY, ya. Jadi, di sini kita bisa tuliskan KY sama dengan 3. Nah, Y-nya kita masukkan, Y-nya negatif 6. Jadi kita tuliskan K kali negatif 6 sama dengan 3. Kita peroleh K-nya 3, negatif 6-nya pindah ke kanan menjadi bagi negatif 6, dan kita sederhanakan menjadi negatif 1/2. Nah, di sini kita perhatikan, baik menggunakan Kx maupun menggunakan Ky, maka nilai K-nya sama-sama kita peroleh negatif 1/2. Sehingga nanti ketika kalian menyelesaikan soal semacam ini, maka boleh pilih salah satu saja. Boleh pilih Kx-nya atau Ky-nya saja. Nah, untuk memperdalam silahkan kalian kerjakan soal latihan 3, yaitu di BKS Mandiri halaman 63 nomor 18. Lanjut di contoh yang keempat. Contoh keempat, Ibu ambil dari BKS Mandiri halaman 63 nomor 17. Jika P aksen 6,-30 adalah bayangan dari titik P oleh dilatasi D dengan pusat 0,0 dan faktor skala K sama dengan 2/3. Maka koordinat titik P adalah titik. Nah, di soal ini itu yang diketahui adalah bayangannya P aksen, kemudian faktor skalanya 2/3. Kita disuruh mencari titik mula-mulanya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Pertama-tama kita bisa tuliskan P, X, Y didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala 2/3 menghasilkan bayangan P aksen 6,-30. Nah, di sini 2/3-nya itu kita tuliskan sebagai K, kemudian 6-nya kita tuliskan sebagai Kx, dan negatif 30-nya kita tuliskan sebagai Ky. Nah, dengan informasi ini maka kita bisa tuliskan Kx sama dengan 6, kemudian K-nya kita masukkan 2/3, sehingga kita peroleh 2/3 kali X sama dengan 6. Kemudian kita mau cari X-nya, maka 2/3-nya kita pindah ke kanan, sehingga dapatlah 6 dibagi 2/3. Nah, karena pembagian pecahan, ingat, kita bisa ubah menjadi perkalian, tapi pembaginya kita balik. Sehingga dapatlah X sama dengan 6 kali 3/2. Nah, dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 9. Karena 6 dengan 2 bisa kita coret ya, ini dapat 1, 6 bagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Nah, sudah dapat X-nya, sekarang kita mau cari Y-nya dengan memasukkan KY sama dengan negatif 30. K-nya kita masukkan
Sehingga kita peroleh 2/3 kali Y sama dengan negatif 30. Sehingga Y-nya sama dengan negatif 30 dibagi 2/3. Sama halnya seperti tadi, maka Y-nya kita bisa tuliskan sama dengan negatif 30 kali 3/2. Kita balik. Kemudian dari sini kita peroleh 2 dengan 30 bisa kita coret dapat 1. 30 bagi 2 maka dapatlah negatif 15. Negatif 15 kali 3 negatif 45. Nah, dari sini kita peroleh jadi P-nya itu adalah 9, negatif 45. Nah, untuk contoh keempat ini latihannya bisa kalian kerjakan di Mandiri halaman 56 nomor 69. Nah, di sini ini maksudnya adalah latihan soal keempat ya. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai materi dilatasi. Semoga bisa kalian pahami. Sekarang kita akan tarik kesimpulannya. Dilatasi itu merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Kemudian dilatasi itu sendiri terbagi menjadi 2 menurut pusatnya. Nah, untuk pusat di 0,0 maka rumus yang kita pakai adalah A aksen Kx, Ky. Untuk pusat di A, B maka rumus yang kita pakai adalah A aksen K kali X kurangi A ditambah A, K kali Y kurangi B ditambah B. Dengan ketentuan faktor skalanya, ketika K-nya lebih besar dari 1, tentunya bayangannya akan diperbesar. Sedangkan ketika nilai K-nya di antara 0 sampai 1, maka bayangannya diperkecil. Positif pagi, buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Jangan lupa kalian kerjakan latihan-latihannya yang tadi ada di setiap contoh-contoh soal. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian, tulis soalnya, kemudian kerjakan dengan jalannya. Kumpulkan tepat waktu, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.